selamat pagi pemirsa di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Anggia Eboni, inilah kabar Sumatera. Dua pengedar narkoba diringkus Polres Bungo Jambi. Barang buktinya setengah kilogram sabu dan 1 kilogram ganja kering. Pengedar sabu ini diringkus di Jalan Lintas Sumatera kilometer 1 Kota Bungo Jambi dengan barang bukti setengah kilogram sabu. Pelaku Nasir ditangkap saat melintas mengendarai sepeda motor. Sementara di tempat berbeda, polisi menangkap seorang pengedar narkoba Effendi Yusuf. Effendi Yusuf diamankan di belakang Masjid Kota Bungo dengan barang bukti 1 kilogram ganja kering. Ganja dan sabu dibawa dari Aceh dan Sumatera Barat. Dan yang untuk sabu di jalur lintas ya, kondisinya di kota. Jadi kita makamkan setelah yakin bahwa memang lalu dilakukan paksa oleh narkoba dan memang ditemukan barang bukti tersebut. Polisi kini masih mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringannya. Dari Bungo Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, 1,2 kg kokain ditemukan di Anambas, Kepulauan Riau. Belum diketahui siapa pemiliknya, sementara polisi menyita ribuan butir ekstasi dan obat terlarang di wilayah Barelang, Batam. Inilah narkoba yang disita dari wilayah Barelang dan Anambas, Kepulauan Riau. 1,2 kg kokain ditemukan di wilayah Anambas, namun belum diketahui siapa pemiliknya. Sementara ribuan butir ekstasi dan obat-obatan terlarang, juga sabu dan ganja, disita dari 4 pengedar di wilayah Barelang, Batam. Narkoba tersebut berasal dari jaringan internasional diselundupkan ke Batam melalui jalur laut. Adanya peredaran narkotika dari luar itu karena letak geografis kita memang berdekatan dengan laut lepas dan masuknya itu sangat strategis. Untuk masuk pertama sekali adalah ke daerah Kepri, terutama yang pulau-pulau barangkali sedikit pengawasan oleh aparat. Polisi masih mendalami kasus ini untuk menangkap pihak lain yang terlibat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Aksi pencurian ban mobil di Deli Serdang, Sumatera Utara terekam kamera pengawas kurang dari 1 menit. Pelaku berhasil mencopot 2 buah ban depan sebuah mobil pick-up yang terparkir di depan rumah korban. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi komplotan pencuri ban mobil di Jalan Arteri Bandara Kuala Namu, Kecamatan Tanjung Marwa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan santai, pelaku yang datang langsung membuka baut bagian ban depan mobil. Tak butuh waktu lama, sebuah ban mobil sebelah kanan tepat pada bagian kemudi sopir pun digondol. Tak puas, pelaku mengambil 1 ban lainnya, juga di posisi depan mobil. Alhasil, dalam waktu kurang dari 1 menit, 2 ban depan mobil pickup raib. Pelaku pencurian berjumlah 2 orang. Diduga mereka merupakan komplotan pencuri yang kerap mencuri ban dari mobil warga. Kronologisnya itu lebih kurang bersekitar di jam 3. Lebih kurang di jam 3. Ya seperti hal biasa lah, karena di depan jalan, samping ini pun juga jalan. Yang namanya orang lalu lalang seperti biasa ya, kita nggak tahu kalau dia itu ibaratnya mengintai ataupun tidak. Tapi dengan kejadian seperti ini pun kita juga nggak tahu kan, taunya kita di pagi. Atas kejadian ini, korban berencana akan membuat laporan ke kantor polisi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, Asmar Beni, TV One mengabarkan. Tim Satreskrim Polres Sarolangun Jambi berhasil menangkap seorang buronan pembobol sebuah minimarket di Kabupaten Sarolangun Jambi. Inilah proses penangkapan seorang buronan Polres Sarolangun Jambi.
Sebelumnya, pelaku mencuri di minimarket dengan menggunakan senjata tajam. Pelaku sudah buron selama 7 bulan, merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama. Dalam aksinya, pelaku menggasak isi minimarket sehingga korban rugi 30 juta rupiah. Tim Macet Pusako Polres Sorlangun mendapatkan informasi keberadaan DPO atas nama Erpiansa dan langsung teman-teman mengamankan dan membawanya ke Mako Polres Sorlangun. Di pengakuan Erpiansa, dia melakukan satu TKP yang di Sukasari, Alfamart Sukasari. Kerugian kurang lebih mencapai 37 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku Efriansa dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun. Dari Sarolangun, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Sebanyak 1.303 calon jemaah haji Bandar Lampung mengikuti manasik haji di Aula Masjid Agung Al Furqon. Pemkot Bandar Lampung memberikan subsidi biaya transit bagi jemaah haji. Kegiatan manasik haji ini untuk memberikan edukasi kepada jamaah haji ketika menjalankan ibadah haji di Kota Suci Mekah. Sementara untuk keberangkatan jamaah haji Bandar Lampung akan dilakukan pada 27 Mei 2023 mendatang, terbagi ke dalam 5 kloter. Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan subsidi biaya transit daerah sebesar 1,2 juta rupiah untuk 1.303 jamaah haji. Lampung berpeluang untuk mendapatkan penambahan kuota jamaah haji hingga 300 orang dari total 8.000 tambahan kuota jamaah haji nasional. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kabar Sumatera masih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata
menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Kejaksaan Agung menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi proyek infrastruktur BTS di Kementerian Kominfo. Setelah menahan Johnny G. Plate, penyidik juga mendalami aliran dana korupsi yang merugikan negara 8 triliun rupiah tersebut. Penyidik Kejaksaan Agung menahan tersangka Menkominfo Johnny G. Plate yang mengenakan rompi tahanan. Kejaksaan Agung menjerat Johnny G. Plate dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus korupsi proyek BTS yang merugikan negara lebih dari 8 triliun rupiah, Menkominfo berperan sebagai menteri dan pengguna anggaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Penyidik juga terus mendalami kemana saja aliran dana dari hasil korupsi 8 triliun rupiah tersebut. Dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu, kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Dengan aliran dana dan sebagainya tentu saja saat ini masih kita dalami dan nanti tunggu saja. Makanya kami juga setelah menetapkan tersangka ini kegiatannya tidak berhenti begitu saja. Kita masih melakukan pengumpulan alat bukti yang lain, ya. Setelah menahan Johnny G. Plate, penyidik juga menggeledah rumah dinas dan kantor Menkominfo. Tim TV One mengabarkan. Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo. 2 mobil Johnny G. Plate pun ikut digeledah penyidik di Kejagung. Kejaksaan Agung menggeledah mobil milik Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.
Penggeledahan dilakukan pada Rabu pagi saat Johnny G. Plate sedang menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station (BTS) Bakti Kominfo. Personel Kejaksaan Agung menggeledah 2 mobil. Diduga mobil itu yang digunakan Plate untuk memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Para petugas pun memeriksa dengan teliti satu persatu isi mobil. Dari mobil tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang, mulai dari telepon seluler, kartu identitas, amplop, dompet, dan beberapa dokumen lainnya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengonfirmasi mobil yang digeledah memang milik Menko Info Johnny G. Plate. Ini menanyakan kenapa tadi ada penggeledahan mobil. Ya, penggeledahan mobil itu dilaksanakan dalam rangka pengamanan barang-barang. Dalam rangka pencarian barang bukti yang lain seperti mungkin telepon, barang bukti elektronik lainnya ya. Nanti kita pelajari apa isinya ya. Rabu pagi Johnny G. Plate memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi. Namun setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar 3 jam, Plate akhirnya keluar dengan status sebagai tersangka. Didampingi sejumlah petugas, Plate langsung dibawa menuju rumah tahanan Salemba, Jakarta. Seiring dengan penetapan tersangka dan penahanan Plate, Kejaksaan Agung juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Salah satunya adalah Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Dari Jakarta, Robin Freddy, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni yakin tak ada muatan politis dalam penetapan tersangka Menkominfo Johnny G. Plate yang sekaligus Sekjen Partai Nasdem. Sahroni menyatakan soal reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Proses hukum dan siapapun yang terkait dengan hukum kita taat pada hukum. Saya baru ditelepon Ketua Umum dan langsung ke DPP, tinggal tunggu arahan beliau. Kalau reshuffle kan itu hak prerogatifnya Bapak Presiden. Jadi saya ketemu Bapak Ketua Umum dulu, perintah Bapak Ketua Umum apa, tapi dengan kondisi ini Ketua Umum pasti menyikapi dengan hal yang sama, semua taat pada hukum dan kita tunggu arahan dari Ketua Umum. Jadi Bang, ini mempengaruhi proses 2024 nggak nih Bang? Adanya kasus? Pasti, tapi kita berupaya yang terbaik dalam koridor yang tepat dan mudah-mudahan badai berlalu dengan cepat. Tapi ngerasa ini politis nggak sih Bang? Ini kan udah dekat sama 2024, Nasdem juga kayaknya kan lagi keluar agak jauh nih dari... Kalau terkait dengan politik kan memang suasana politik ini kan sangat dinamis. Mau menjelang 2024, tapi kan karena yang bersangkutan Pak JP diumumkan tersangka tadi oleh Kejaksaan, saya rasa ini bukan terkait politis, tapi memang latar belakang hukum yang berlaku kepada Johnny Plate sudah ditetapkan. Jadi bukan berarti seonyong-onyong itu muncul jadi tersangka. Kan ada proses yang sudah dilalui beberapa bulan. Tapi kalau misalkan ada reshuffle, Nasdem legowo. Iya legowo nggak apa-apa. Itu kan hak prerogatifnya Presiden. Dari kemarin juga Bapak saya, Ketua Umum, itu menyampaikan kalau ada reshuffle tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendukung pengungkapan kasus yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate. Bahkan Surya Paloh menginginkan pengungkapan kasus berlangsung transparan, terlebih dalam mengungkap aliran dana. Ini yang memang dikehendakin oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur,
atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Beralih ke kabar lainnya, pemirsa, proyek strategis nasional kereta cepat Jakarta-Bandung memasuki fase tes commissioning atau tes fungsi. Rencananya kereta cepat Jakarta-Bandung akan diresmikan 18 Agustus mendatang. PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KIC melakukan commissioning test atau tes fungsi kereta cepat Jakarta-Bandung. Dari kegiatan ini, seluruh sarana dan prasarana yang dibangun akan dites kesiapannya hingga menjelang pengoperasian Electric Multiple Unit atau Comprehensive Inspection Train. Dalam pengetesan ini, listrik sudah akan mulai diaktifkan dan kekuatan untuk overhead catenary system atau listrik aliran atas KCJB mencapai 27,5 kV yang akan aktif sepanjang rel kereta cepat Jakarta-Bandung. Tes fungsi ini diperuntukkan calon operator menguji keseluruhan sistem dari armada dan kelayakan jalur yang akan dilintasi kelak. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di peron kereta cepat Jakarta-Bandung. Bisa dilihat memang menurut informasi yang kami terima, pembangunan yang ada di kereta cepat Jakarta-Bandung ini, khususnya di stasiun Halim ini, katanya sudah mencapai 86%. Dan bisa dilihat di sini pemirsa, memang sangat masih banyak para pekerja yang melakukan sentuhan akhir ataupun finishing. Dan tadi juga kami sempat melihat ada kereta yang dites untuk membawa barang, untuk menguji apakah memang kereta cepat Jakarta-Bandung ini sudah layak untuk dioperasikan dari stasiun Halim sampai ke stasiun Tegalga di Bandung. Jalur kereta cepat Jakarta-Bandung membentang dari stasiun Halim Jakarta Timur hingga ke stasiun Tegaluar Kabupaten Bandung, Jawa Barat sepanjang 142,3 km. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Tetap bersama kami. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat, lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum.
Telusur di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. TV1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Pemirsa, 3 dari 6 perusahaan pemegang tender 8 paket proyek lampu penerangan jalan alias lampu pocong yang dinyatakan gagal oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution ternyata tidak memiliki alamat kantor perusahaan resmi alias alamat kantor yang didaftarkan adalah palsu. Alamat 3 perusahaan tersebut yang sesuai terdaftar di layanan pengadaan secara elektronik LPSE Kota Medan merupakan rumah pribadi perseorangan. Dari 6 perusahaan yang memenangkan tender 8 paket proyek lampu penerangan jalan Kota Medan atau lampu pocong yang dinyatakan gagal oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution, 3 di antaranya tidak memiliki alamat kantor perusahaan resmi. Sesuai dengan alamat yang terdaftar di layanan pengadaan secara elektronik LPSE Kota Medan, ketiga alamat kantor perusahaan tersebut merupakan rumah pribadi perseorangan. Hasil penelusuran dari 3 lokasi alamat kantor pemegang tender proyek lampu pocong Kota Medan tersebut, salah satunya berada di Jalan Garuda nomor 48A Kota Medan, Sumatera Utara. Dari keterangan Kepala Lingkungan 5C Sikambing B, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, lokasi alamat tersebut tidak pernah dijadikan sebagai kantor maupun tempat usaha lainnya, karena alamat tersebut merupakan rumah pribadi milik warga. Itu bukan perusahaan, itu memang rumah pribadi, rumah warga, dan di sini tidak ada pernah dijadikan perusahaan sama sekali. Sama sekali ya? Sama sekali tidak ada. Yang Ibu? Murni itu rumah warga. Kepala Lingkungan Nia Astiani pun menambahkan alamat rumah di Jalan Garuda nomor 48A yang digadang-gadang menjadi alamat kantor resmi perusahaan pemenang tender lampu pocong Kota Medan dimiliki oleh warga yang sehari-hari menjadi teknisi listrik, bukan alamat sebuah kantor perusahaan. Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobi Nasution menyatakan proses pengerjaan proyek lampu penerangan jalan atau yang disebut-sebut warga sebagai proyek lampu pocong gagal. Proyek ini menggunakan APBD Kota Medan senilai 25,7 miliar rupiah. Bobi pun mendesak para kontraktor untuk wajib mengembalikan dana yang digunakan untuk pembangunan proyek lampu pocong senilai 21 miliar rupiah dalam waktu 90 hari. Belakangan terungkap 3 alamat perusahaan pemegang tender proyek lampu penerangan jalan Kota Medan atau lampu pocong membubuhkan alamat kantor perusahaan palsu di layanan pengadaan secara elektronik LPSE Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal, TV One mengabarkan. 7 pesawat tim Jupiter Aerobatik TNI Angkatan Udara melakukan atraksi manuver udara di langit Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Hal ini merupakan persiapan akhir sebelum tim Jupiter Aerobatik mengikuti ajang Langkawi International Maritime Aerospace Exhibition di Malaysia. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Sumatera hari ini. Saya Anggia Eboni mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.